Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Guru pada pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kita mengusung tema BDR itu asik, ya. Baiklah anak-anak, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya ya, sebagai kalian mengikuti kegiatan pembelajaran dan bisa untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Baiklah anak-anak yang berbahagia, pembelajaran pada hari ini adalah tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Subtema 3, masyarakat sejahtera, negara kuat. Pembelajaran 1, materi tentang tanggung jawab dan upaya mengembangkan kehidupan menuju masyarakat sejahtera. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada kesempatan hari ini adalah yang pertama, kalian dapat menjelaskan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian dapat menentukan kata kunci dan mempraktekkan isi teks dari kata kunci tersebut. Kemudian kalian dapat menjelaskan pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kemudian kalian dapat menyebutkan gagasan utama dari setiap paragraf dalam teks non-fiksi dengan tepat. Pembelajaran berikutnya, kalian dapat menjelaskan contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kemudian, kalian dapat mengidentifikasi upaya mengembangkan kehidupan menuju masyarakat sejahtera dengan tepat. Dan yang terakhir, kalian dapat menyampaikan laporan wawancara tentang makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia sejahtera dengan percaya diri. Baiklah, kita lanjutkan. Sebelum memulai pembelajaran, sebagai kalian untuk mendapatkan motivasi dari Bapak akan tampilkan yel-yel ramah anak tentang bagaimana tepuk yel-yel ramah anak. Nanti kalian lakukan di rumah ya dengan baik agar kalian lebih semangat lagi belajarnya. Silakan ditonton. Anak senang, guru tenang, orang tua bahagia. Tepukan anak, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Anak-anak barusan kalian tentang bagaimana semangatnya kata-kata kelas kalian dahulu dalam dan kalian juga di rumah sekarang lebih semangat lagi ya. Baiklah anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang melaksanakan hak. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang makna dari masyarakat sejahtera dan negara kuat. Ya, mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya dengan baik agar ilmu yang diperoleh hari ini bermanfaat buat kalian. Penilaian yang akan Bapak lakukan yaitu ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, dan ada juga penilaian keterampilan. Baiklah anak-anak, kita lihat di sini tentang subtema 3, masyarakat sejahtera negara kuat. Kamis pagi tanggal 17 Agustus 2018, Udin beserta teman-temannya mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman sekolah. Kemudian upacara diikuti oleh Bapak Ibu guru, karyawan, serta seluruh siswa.
Dalam kesempatan itu, kepala sekolah bertugas sebagai pembina upacara. Upacara tersebut bertujuan untuk menanamkan rasa cinta tanah air serta jiwa patriotisme pada seluruh peserta didik. Dalam upacara tersebut, kepala sekolah menegaskan dan mengisi kemerdekaan dengan baik. Dengan demikian diharapkan akan tercipta masyarakat Indonesia yang sejahtera. Mengikuti kegiatan upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia atau Proklamasi Kemerdekaan merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Dengan mengikuti upacara tersebut akan tumbuh rasa cinta pada negara. Selain itu, kamu dapat mewujudkan negara Indonesia merdeka sehingga akan tumbuh rasa menghargai jasa para pahlawan. Sebagai manusia, kamu harus mampu menjalankan tanggung jawabmu pada Tuhan Yang Maha Esa, kepada diri sendiri, masyarakat, dan negara. Ya, ini sering kalian lakukan pada upacara bendera hari Senin, dan bahkan kalian mengikuti upacara 17 Agustus di sekolah juga. Ya. Baiklah anak-anak, sekarang kalian berdiskusi apa sih yang dimaksud dengan tanggung jawab. Coba diskusikan bersama satu orang temanmu. Tuliskan yang kalian ketahui tentang tanggung jawab pada kolom berikut ini. Nah, untuk saat ini kalian tidak bisa bertemu dengan teman. Kalian bisa berdiskusi dengan orang tua di rumah, atau dengan kakak, atau dengan ayah, dengan ibu, ya. Silahkan diskusikan apa yang kalian pahami tentang tanggung jawab, ya. Baiklah, untuk Bapak mencoba menyampaikan tanggung jawab adalah kewajiban atau beban yang harus dipikul atau dipenuhi sebagai akibat perbuatan kita kepada orang lain atau sebagai akibat dari perbuatan pihak lain kepada kita. Nah, tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Nah, kalian sudah tahu kan sekarang apa artinya tanggung jawab? Nah, kalau kalian sudah tahu apa artinya tanggung jawab, nanti kalian lakukan dengan cara melaksanakan tanggung jawab tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak yang berbahagia, Bapak akan melanjutkan. Nah, ini ada judul wacana wujud tanggung jawab sebagai warga negara. Tugas kalian adalah baca dari paragraf ke-1 sampai paragraf terakhir. Tugas kalian adalah cari kata kunci yang dapat kalian temukan dari isi teks tersebut. Kata kunci biasanya adalah kata-kata yang menjadi kata-kata yang paling utama dalam sebuah paragraf, ya. Jadi kalian bisa mencarinya dari kata-kata yang ada di dalam setiap paragraf, manakah yang termasuk kata kuncinya, ya. Misalnya tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Tanggung jawab juga dapat berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran dan kewajiban. Tanggung jawab sudah menjadi bagian kehidupan manusia di mana masing-masing akan memikulnya sendiri-sendiri. Sehingga tanggung jawab bersifat kodrati. Apabila seseorang tidak mau bertanggung jawab, maka tentu ada pihak lain yang memaksa untuk bertanggung jawab. Ya. Setiap orang merupakan bagian dari masyarakat yang tinggal di suatu negara. Setiap negara tentunya terikat oleh berbagai aturan hukum, norma yang berlaku di dalamnya. Namun demikian, seseorang secara sukarela menjadi warga negara tanpa paksaan, sehingga harus menghargai dan menyintai negaranya dengan berperilaku penuh tanggung jawab. Nah, misalnya dari paragraf pertama kalian bisa mencari gagasan pokoknya, yaitu tanggung jawab merupakan kesadaran manusia
akan tingkah laku atau perbuatan baik yang Baiklah anak-anak, untuk mencari kata kunci, yaitu kalian memilah-milah dulu ya, yang termasuk kepada gagasan pokok yang mana. Nanti dari setiap gagasan pokok yang ada, kalian cari kata kuncinya ya. Biasanya kata kunci itu mewakili dari seluruh isi paragraf tersebut. Nah, misalnya di paragraf pertama kata kuncinya bisa tanggung jawab ya. Di paragraf kedua bisa kata kuncinya berperilaku tanggung jawab ya. Silahkan kalian cari, dibaca yang detail ya, agar diperoleh gagasan utama dan kata kunci yang tepat. Nah, ini di paragraf berikutnya tentang tanggung jawab sebagai warga negara terhadap bangsa dan negaranya dilaksanakan dengan cara memenuhi hak dan kewajibannya sebagai warga negara seperti yang tercantum dalam landasan konstitusional negara Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Ya, kalian bisa membacanya dengan detail. Kemudian di paragraf berikutnya, yaitu selalu menjaga dan memelihara nama baik bangsa merupakan bentuk tanggung jawab warga negara di mata dunia internasional sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, beradab, dan bermartabat. Untuk itu, sebagai warga negara yang baik, seseorang harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan, menjalankan sikap dan perilaku yang menjauhi dari sikap perilaku yang diskriminatif atau membeda-bedakan, membina solidaritas sosial sebagai sesama warga negara Indonesia akan menciptakan kerukunan hidup berbangsa dan bernegara. Silahkan kalian baca sampai selesai ya. Dan ini di paragraf berikutnya juga kalian baca dengan detail agar wawasan kebangsaan yang luas, maka negara Indonesia akan menjadi negara yang tangguh karena warganya memahami dan memiliki semangat kebangsaan yang kuat. Jangan lupa ini dibaca semuanya agar diperoleh kata kunci. Nah, di dalam teks tersebut ya, ada teks non-fiksi, yaitu yang terdiri dari 6 paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan utama. Gagasan utama itu letaknya bisa di awal paragraf, bisa di akhir paragraf, dan bahkan ada juga di awal dan di akhir. Gagasan utama juga ada yang terletak di tengah paragraf. Gagasan utama atau ide pokok atau pikiran utama memiliki ciri yang paling umum di antara kalimat-kalimat yang lainnya. Kalimat yang lainnya itu merupakan kalimat penjelas yang sifatnya menerangkan maksud dari gagasan utama yang berada di dalam kalimat utama. Ya, misalkan ini di paragraf terakhir masih banyak lagi bentuk-bentuk pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini bisa kelihatan mana yang termasuk gagasan utamanya, yaitu bentuk-bentuk pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Adapun kalimat-kalimat yang berikutnya itu adalah sebagai kalimat penjelas atau untuk lebih mendetilkan kalimat dari gagasan pokok itu. Baiklah, untuk yang selanjutnya disimak dan diperhatikan. Nah, di sini kalian diminta untuk berlatih setelah kalian tadi membaca wacana di atas. Sekarang ditugaskan apa gagasan utama dari setiap paragraf dan letaknya ada di mana ya. Ini ada 6 paragraf, kalian isi, kalian kerjakan di buku tugas ya. Setelah selesai nanti kalian kirimkan ke link tugas yang sudah Bapak berikan seperti biasa ya. Sekarang Bapak akan mencoba memberitahu gagasan-gagasan pokok yang ada dalam setiap paragraf dan kalian nanti cari kembali ya, apakah hasil pencarian kalian tepat nggak, sesuai nggak dengan yang Bapak perlihatkan ya. Bapak perlihatkan coba di paragraf pertama tentang pengertian tanggung jawab itu adanya di awal paragraf.
Di paragraf kedua, ini gagasan utamanya berperilaku penuh tanggung jawab, pengertian tanggung jawab, dan letaknya ini ada di akhir paragraf. Di paragraf ketiga ada tanggung jawab warga negara, letaknya ini adalah di awal paragraf. Di paragraf keempat, yaitu tentang bentuk tanggung jawab warga negara, adanya letaknya di awal paragraf. Kemudian di paragraf kelima, ini gagasan utamanya wujudkan sikap tanggung jawab sebagai warga negara, letaknya ada di awal paragraf. Dan di paragraf ke-6 itu gagasannya adalah bentuk-bentuk pelaksanaan tanggung jawab dan letaknya ada di awal paragraf. Nah, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dari setiap paragraf tersebut. Baiklah, untuk selanjutnya kita lihat di paragraf berikutnya ya. Nah, ini contoh kegiatan anak-anak yang menggambarkan tanggung jawab yang ada di kelas ya. Kalian ketika mendapatkan tugas, kalian bisa melakukan seperti ini dengan jadwal piket. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya ini berikan contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Dengan di sini ada contoh bagaimana memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalian tentunya harus membaca lebih detail lagi apa sih yang menjadi tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari ya. Bapak mencoba membuat bahwa misalnya kewajibannya itu diantaranya dan tanggung jawabnya menjaga nama baik negara Indonesia di mata dunia sebagai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dengan tidak membuat kerusuhan. Misalnya itu salah satu contohnya. Kemudian contoh berikutnya lagi, misalnya bagi para pelajar dengan belajar giat untuk meraih cita-cita, mewujudkan warga bangsa yang cerdas. Nah, ini adalah bagian dari tanggung jawab kalian sebagai pelajar. Kemudian saling menghargai dan menjunjung tinggi sikap toleransi. Ini harus selalu ya, agar tercipta situasi yang kondusif. Kemudian contoh yang berikutnya misalnya menjaga kerukunan dan solidaritas antara warga negara yang satu sama lain ya. Kemudian saling tolong-menolong antara sesama warga tanpa membedakan perbedaan. Ini beberapa contoh tanggung jawab sebagai warga negara yang pada dasarnya tanggung jawab warga negara itu banyak sekali. Kalian bisa mencari lagi, mengeksplor lagi, silahkan baca buku, cari di internet dan lain sebagainya agar kalian lebih mengenal secara lebih detail lagi dan lebih jauh lagi tentang tanggung jawab sebagai warga negara. Baiklah anak-anak, di sini ada sebuah kesimpulan tentang tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dikaitkan dengan terbentuknya negara Indonesia yang kuat dan tangguh. Jadi setelah kalian mempelajari wacana, mempelajari penjelasan Bapak dari tadi, kalian harus coba bisa menyimpulkan tentang tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, misalnya Bapak membuat kesimpulan negara Indonesia akan jadi kuat dan tangguh apabila setiap masyarakat melaksanakan hak dan kewajibannya secara tanggung jawab. Silahkan kalian mencari lagi kira-kira kesimpulan yang diperoleh oleh kalian itu apa. Nah, kemudian kalian diamanatkan untuk belajar menulis bagaimana upaya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Sekarang lakukan identifikasi tentang upaya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Tulis hasilnya menggunakan bahasa dan kalimatmu sendiri ya. Jadi ini tidak mesti harus sama dengan yang ada di buku. Ini adalah menggali supaya kalian bisa lebih
menggunakan kosakata baru, kosakata baku, dan tata bahasa kalian yang diusahakan setiap harinya bertambah baik lagi ya. Nah, misalnya upaya mengembangkan kehidupan berbangsa melalui masyarakat sejahtera, diantaranya misalnya saling toleransi antar warga negara atas perbedaan masing-masing ya. Misalnya lagi saling menghormati dan menghargai dengan keragaman budaya dan menjadi kekayaan Indonesia. Misalnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia harus selalu merata, tidak terpusat di kota besar aja ya, supaya ada pemerataan. Dan menyediakan lapangan kerja yang memadai sehingga tingkat kemiskinan dapat ditekan. Kemudian misalnya menyediakan dan memperbaiki fasilitas umum yang nyaman agar masyarakat mudah dalam mendapatkan fasilitas umum. Kemudian taat membayar pajak agar pembangunan infrastruktur dan pembangunan fasilitas publik lainnya dapat terus berjalan. Nah, ini beberapa contoh kehidupan kebangsaan menuju masyarakat sejahtera. Silahkan kalian cari lagi yang lebih banyak lagi ya, supaya pembendaharaan kalian di dalam mengungkapkan ide pikiran kalian bisa menerapkannya dan menuliskannya di tugas Ayo Menulis ini. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya kita diminta untuk mencoba melakukan wawancara dengan pejabat pemerintah atau tokoh masyarakat yang ada di sekitarmu tentang makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera. Selanjutnya, buatlah laporan hasil wawancara dan diserahkan ke gurumu untuk dinilai. Nah, kalian misalnya bisa mewawancarai Pak RT atau bisa mewawancarai Pak RW, atau boleh kakek kalian atau bahkan orang tua kalian. Ya, jadi anggap saja misalkan ibu kalian atau ayah menjadi seorang tokoh yang ada di masyarakat. Kalian buat dulu daftar pertanyaan yang ingin disampaikan untuk tanya jawab, tapi di dalamnya berisi tentang makna dari proklamasi kemerdekaan ya. Itu seperti yang kalian terdahulu sudah melakukan wawancara tentang kegiatan di pasar waktu itu ya. Baiklah, untuk selanjutnya wawancara, hasil wawancara ini kalian nanti tuliskan di buku tulis ya. Ada videonya dan ada teks wawancaranya ya. Jadi ini sebagai laporan hasil wawancara kalian. Jadi untuk melakukannya kalian buat dulu teksnya yang bagus, yang rapi. Misalnya kalian menyiapkan ada 5 pertanyaan. Nanti 5 pertanyaan itu ajukan kepada orang tua kalian atau siapapun itu sebagai pejabat pemerintah ya. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya mari kita renungkan. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia harus didukung oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Apa yang akan terjadi jika masyarakat hanya diam berpangku tangan, tidak ikut berupaya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, namun hanya menuntut pemerintah untuk bisa mensejahterakannya? Nah, tuliskan hasil renunganmu di kolom hasil renungan ini ya. Silahkan. Dan yang terakhir, kalian mencoba kerjasama dengan orang tua, bagaimana upaya-upaya apa saja yang harus kalian lakukan dalam mewujudkan masyarakat sejahtera. Minta pendapat orang tuamu tentang hal. Baik anak-anak, pada kegiatan di paling akhir yaitu kita membuat sebuah kesimpulan di mana Undang-Undang Dasar 1945 tertulis tujuan negara yang salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Negara memiliki tujuan dan harapan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Negara selalu berupaya untuk mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mendorong mencapai masyarakat yang sejahtera. Mengembangkan sikap saling toleransi antar warga negara
atas perbedaan masing-masing. Saling menghormati dan menghargai karena beragam suku, budaya, dan agama merupakan kekayaan budaya Indonesia. Memperbanyak lapangan kerja dan memperbaiki fasilitas umum. Nah, ini kesimpulan yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran kita bermanfaat dan menambah pengetahuan buat kalian. Tugas buat kalian adalah membuat wawancara, dan wawancara itu kalian videokan ya sebagai tugas kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini, agar kalian memiliki keterampilan untuk mencoba jadi seorang pewawancara atau pembawa berita ya. Siapa tahu di masa depan kalian ada misalnya kalian memiliki cita-cita menjadi seorang jurnalis gitu ya. Baiklah anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan ini belajar kita sampai di penghujung. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Selamat belajar di rumah. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan ya. Hindari kerumunan, selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Sekian dari Bapak. Mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semua. Sampai di sini dulu ya pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.